wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Mila Tolhak. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh pemikir modern dalam Islam, yaitu Khalid Abu el-Fat. Khalid Abu el-Fat ini merupakan salah satu di antara sekian banyaknya pekaji Al-Quran dan Hadis. Selain itu, beliau juga merupakan seorang yang bergelut dalam bidang hukum Islam dan pengkritisi gender. Khalid ini lahir di Kuwait pada tahun 1963. Seperti yang kita ketahui, di daerahnya ini merupakan daerah Islam, sehingga sejak kecil el-Fat ini sudah belajar tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti bahasa Arab, kemudian hadis, Al-Quran, filsafat, tasawuf, dan lain sebagainya. Saat ini el-Fat itu menjabat sebagai seorang guru besar atau profesor hukum Islam di Universitas California, Los Angeles. El-Fat ini adalah seorang tokoh yang bergelut di bidang hukum Islam. Ia mengkritik tentang fatwa yang dikeluarkan oleh Arab Saudi, di mana mereka mengasumsikan dirinya bahwa mereka adalah wakil Tuhan. Maksudnya adalah ketika mereka menafsirkan suatu teks, mereka ini lebih cenderung terhadap kepentingan pribadinya dan mengesampingkan Tuhan sebagai pengarang teks dan pemegang kebenaran teks secara mutlak. Dalam hal ini, el-Fat memposisikan dirinya dengan pendekatan hermeneutika otoritatifnya untuk melahirkan suatu wacana kritis terhadap otonomi penafsiran, terutama tentang hukum-hukum Islam yang dinilai otoriter. Hermeneutika yang ditawarkan oleh el-Fat ini merupakan suatu strategi yang ditawarkan beliau bahwa penafsiran itu harus menghindari sifat otoritarianisme. Nah, maksudnya adalah hermeneutika itu kan terdiri dari autor, kemudian teks dan pembaca atau pengarang teks dan pembaca. Nah, el-Fat ini menilai bahwa setiap pembaca ini bisa bersifat atau bisa berbentuk penafsir, kemudian orang awam yang mencoba memahami teks, kemudian pekaji teks atau orang-orang yang ingin meneliti suatu teks. Nah, dalam hal ini el-Fat ini menilai bahwa setiap penafsiran itu bisa jatuh ke arah otoritarianisme. Atau setiap penafsiran itu bersifat subjektif ya. Kebenarannya itu tidak bisa mutlak karena mutlaknya itu dipegang oleh pengarang tadi. Nah, dalam hal ini strategi yang ditawarkan oleh el-Fat dalam hermeneutikanya itu bagaimana kita itu menghindari penyelewengan otoritas penafsiran. Nah, hermeneutikanya el-Fat ini bersifat kasuistik, di mana hermeneutika ini sangat berkaitan dengan teks agama atau cara menelaah teks agama ya, terutama dalam pengambilan hukum-hukum Islam sebagai keputusan yang berbentuk fatwa. Nah, untuk mengkritisi fatwa-fatwa hukum ini, el-Fat itu menawarkan hermeneutika otoritatifnya atau pendekatan hermeneutika otoritatif, yaitu melalui atau analisis fatwa ini melalui yang pertama reinterpretasi teks, kemudian kontekstualisasi dan aktualisasi. Teori hermeneutika el-Fat ini berbeda dengan hermeneutika Bible, di mana hermeneutika ini lebih fokus pada penafsiran bias gender atau tentang hukum-hukum atau keputusan hukum Islam yang berkaitan dengan keperempuanan. Karena pada saat itu masalah keperempuanan ini itu sangat berdampak bagi masyarakat Islam. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa penjelasan tadi bahwa el-Fat ini merupakan salah seorang tokoh atau pemikir Islam yang juga merasa gelisah terhadap serbuan gerakan fundamentalisme, di mana gerakan ini tuh menyerukan fundamental keagamaan yang bersifat ini literal, bebas, kemudian tanpa kompromi dan reinterpretasi. el-Fat ini menilai bahwa untuk
menyelesaikan suatu problem atau menetapkan hukum Islam, kita itu harus seimbang, atau yang digagas beliau adalah tentang istilah keseimbangan kekuatan atau kekuatan yang seimbang antara pengarang teks, kemudian makna teks, dan pembaca teks. Dalam hal ini, beliau ini merumuskan untuk menafsirkan suatu teks, yaitu merumuskan 5 syarat kewenangan. Nah, 5 syarat kewenangan ini itu adalah syarat atau yang dijadikan sebagai prinsip penafsiran. Syarat-syarat itu merupakan syarat yang ditetapkan beliau atau dirumuskan beliau yang menjadi prinsip untuk menafsirkan teks atau untuk memahami teks. Kelima syarat tersebut adalah yang pertama kejujuran, kemudian kesungguhan, kemenyeluruhan, rasionalitas, dan pengendalian diri. Nah, itu tadi sedikit tentang Khalid Abu el-Fadl. Sebagai seorang tokoh hermeneutika Islam atau seorang tokoh yang menggagas pendekatan baru dalam memahami Al-Quran dan hadis. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.